Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Tania Putri Anari selaku tutor dan dosen pengampu. Selamat pagi rekan-rekan. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Franky Galihibowo, NIM 050672902, mahasiswa Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempraktekkan persidangan perdata dan saya akan berperan sebagai kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Selamat menyaksikan. Kasus ini berawal dari jual beli tanah, yaitu pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi selaku penggugat dan Tuan Budi selaku tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga tanah adalah sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama uang muka sebesar 300 juta dibayar pada saat penandatanganan. Tahap 2 sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan mengirimkan sertifikat dan memproses balik nama atas nama Tuan Budi. Namun, hingga 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi tetapi tidak diindahkan. Tuan Budi beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun, Tuan Andi merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual pada pihak lain dan mengalami kerugian. Yang pertama, saya akan mempraktekkan sebagai kuasa hukum penggugat. Mohon izin Yang Mulia, saya kuasa hukum dari penggugat akan membacakan surat gugatan. Di Pengadilan Negeri Bogor nomor 12 bulan 10 tahun 2025, penggugat Tuan Andi, tergugat Tuan Budi dan hormat. Melalui surat ini, saya Franky Galihibowo SH bertindak sebagai kuasa hukum dari Tuan Andi penggugat, mengajukan gugatan kepada Tuan Budi tergugat atas uang prestasi dalam perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023. Fakta-fakta. 1. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar. 2. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan, dan tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. 3. Tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua hingga 6 bulan setelah perjanjian, meskipun penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi. 4. Penggugat merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Dasar gugatan. Gugatan ini didasarkan pada ketentuan pasal 1243 KUHP Perdata Jo Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 15 Januari 2023. Baik itu, mengingat hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan
1. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 2. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh sisa harga jual sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 1,2 miliar atas kerugian yang dialami oleh penggugat. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikian surat gugatan ini kami ajukan atas perhatian majelis hakim. Kami mengucapkan terima kasih. Bogor, 15 Mei 2025. Kuasa hukum penggugat bagi Gali Wibowo. Ya. Mohon izin yang mulia, saya sebagai kuasa hukum tergugat akan memberikan instruksi atau jawaban dari kuasa hukum penggugat. Di Pengadilan Negeri Bogor nomor 12 bulan 10 tahun 2023, tergugat Tuan Budi, penggugat Tuan Andi. Dan hormat, melalui surat ini saya Franky Gali Wibowo SH bertindak sebagai kuasa hukum dari Tuan Budi atau tergugat, mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Tuan Andi atau penggugat terkait dengan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023. Jawaban atas gugatan. 1. Tergugat tidak membantah telah menandatangani perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 dengan penggugat. 2. Tergugat mengakui telah melakukan keterlambatan pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah. 3. Namun tergugat berdalih bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dihindari, yaitu proses pengajuan pinjaman bank yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Eksepsi. Tergugat berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena 1. Penggugat tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan mediasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. 2. Penggugat telah menerima pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah dan tidak mengembalikan uang tersebut. Rekonvensi. Tergugat mengajukan rekonvensi kepada penggugat untuk 1. Menerima pembayaran sisa harga jual sebesar 700 juta rupiah secara bertahap sesuai dengan kemampuan tergugat. 2. Mengembalikan uang muka sebesar 300 juta rupiah jika penggugat tidak bersedia menerima pembayaran bertahap. Demikian jawaban gugatan ini kami ajukan atas perhatian majelis hakim. Kami mengucapkan terima kasih. Bogor, 15 Mei 2023. Kuasa hukum tergugat Franky Gali Wibowo. Mohon izin yang mulia, merujuk pada jawaban dari tergugat, saya sebagai kuasa hukum penggugat mengajukan replik sebagai berikut. Yang pertama, kami tidak mengindahkan bahwa tergugat telah membayar uang awal sebesar 300 juta. Tetapi di sini saya menekankan pembayaran yang kedua sebesar 700 juta belum dilunasi sampai saat ini, meskipun telah melewati batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, kami tidak menerima alasan apapun dari tergugat yang menyatakan bahwa ia belum mempunyai uang untuk membayar dikarenakan belum cairnya uang yang tergugat pinjam di bank. Kami telah memberikan waktu tenggang yang cukup lama, namun tergugat tidak menunjukkan itikat baik untuk memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, kami telah mengirimkan somasi 2. Yang ketiga, kami telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi kepada tergugat, namun tidak diindahkan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuan Budi
atau tergugat tidak memiliki niat untuk memenuhi kewajibannya. Yang keempat, kami menuntut Tuan Budi untuk membayar 700 juta ditambah dengan bunga serta biaya yang telah kami keluarkan. Demikian replik kami ajukan dan kami berharap agar Tuan Hakim dapat mempertimbangkan tuntutan kami. Hormat kami, sekian. Mohon izin yang mulia, saya sebagai kuasa hukum tergugat akan menduplik jawaban penggugat terhadap gugatan manifestasi yang diajukan oleh penggugat. Tergugat dengan hormat dan berdasarkan fakta yang sebenarnya menyatakan sebagai berikut. Jawaban terhadap gugatan. 1. Tergugat mengaku adanya perjanjian jual beli tanah antara tergugat dan penggugat pada tanggal 15 Januari 2023. Tergugat juga mengakui bahwa telah belum melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Alasan keterlambatan pembayaran, tergugat mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari bank karena proses yang memakan waktu cukup lama dari yang diharapkan. Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya. Namun, keterlambatan pembayaran bukan karena keinginan tergugat. Permintaan waktu tambahan dari tergugat telah meminta waktu tambahan kepada penggugat untuk melunasi pembayaran, namun penggugat tidak mengindahkan respon yang positif. Tergugat bersedia untuk melunasi kewajibannya jika diberikan waktu tambahan yang wajar. Kesimpulannya, tergugat meminta kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya dan memberikan waktu tambahan kepada tergugat untuk melunasi kewajibannya. Tergugat juga bersedia untuk membayar bunga atau keterlambatan pembayaran sebagai tanda iktikat baik tergugat. Daftar bukti perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Surat-surat tergugat dari penggugat. Dokumen-dokumen yang menunjukkan kesulitan tergugat dalam memperoleh pinjaman dari bank. Demikian jawaban tergugat. Kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya dan memberikan keputusan yang adil bagi Garis Baisa sebagai kuasa hukum penggugat. Seperti itu yang mulia.